Ya, baik. Jadi selalu lintas adalah pertama tidak ada penutupan jalan, dan karena pekerjaannya itu pada malam hari dan sesuai rencana bahwa nantinya akan ada pemotongan tiang, itu rencana satu tiang satu malam. Kami ingin menyampaikan bahwa pengerjaannya akan dilakukan pada malam hari, sehingga dengan demikian tidak ada penutupan jalur. Dan mudah-mudahan saya sudah minta kepada Bina Marga dan Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas tetap dijaga supaya tidak macet di tempat ini, karena ini adalah jalan utama kita. Baik, kalau ada 1-2 pertanyaan kami persilakan. Jadi penataannya yang dibuat adalah penataan dibuat jalan, kemudian saluran trotoar, penerangan jalan umum, dan sarana kelengkapan lainnya, dan juga tentunya estetika dari trotoar dan taman-taman yang ada. Sehingga 102 miliar itu untuk kebutuhan tersebut. Dan itu sudah dikaji lebih secara mendalam. Bulan September. 8 bulan. Bulan September. Pak Gub, komunikasi terakhir dengan PT Adhikara itu seperti apa, dan terkait pengembalian asetnya nanti gimana? Lalu dulu kan Pemprov DKI oleh BPKP kan diminta untuk membayar penalti karena ada pembatalan kontrak dengan Jakarta Monorail 100 miliar, itu apakah sudah diselesaikan? Jadi urusan hukumnya tentunya dengan adanya surat dari Bapak Kejaksaan Tinggi sebenarnya sudah selesai. Dan kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhikarya untuk mereka membongkar sendiri pada bulan November yang lalu. Kami kasih batas waktu 1 bulan tidak bisa dibongkar. Dan kami tentunya masih berkomunikasi terus dengan Adhikarya, karena bagi saya pribadi penyelesaian ini juga harus membuat semua orang merasa nyaman lah. Dan apa yang kami lakukan nanti kami sampaikan. Tapi yang jelas komunikasi dengan Adhikarya tetap kami lakukan, termasuk besi-besi nanti. Kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu, tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adhikarya. Jumlah tiangnya ada 109 tiang yang diperbaiki, yang dijalani sampai dengan Grand Melia Hotel ya. Satu lagi kalau ada pertanyaan. Jadi yang sekarang ini yang kita prioritaskan yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan September selesai. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, karena yang di Senayan memang beberapa pasti akan kami bongkar, tetapi beberapa akan kami sisakan untuk videotron dan sebagainya untuk reklame. Jadi harus dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Jadi selalu lintas adalah pertama tidak ada penutupan jalan, dan karena pekerjaannya itu pada malam hari dan sesuai rencana bahwa nantinya akan ada pemotongan tiang, itu rencana satu tiang satu malam. Sehingga untuk jalur lambatnya ini akan dilakukan penutupan secara staging. Jadi misalnya di ruas ini yang akan ditutup, tadi di ujung kami lakukan penutupan, kemudian di bukaan depan itu otomatis yang dari lajur cepat itu bisa masuk ke jalur lambatnya. Demikian seterusnya sampai dengan di simpang Gatot Subroto nantinya. Pak Sopri, malam itu detailnya dari jam berapa sampai jam berapa, lalu yang kedua 109 tiang itu berarti 3 bulan ya Pak ya? Ya, sebagaimana kita ketahui karena kepadatan lalu lintas di Jakarta itu bahkan sampai jam 10, Windows time-nya itu dari jam 23 sampai dengan pukul 5.00. Pak Safrin, Bekas proyeknya kan bakal bikin macet Pak, itu gimana Ya. Pak? Kalau bekas proyeknya bakal bikin macet, akan ada pengalian arus lalu lintas nggak Pak? Karena kan seperti contoh tadi, begitu dilakukan pemotongan, maka besinya itu tidak jatuh ke jalur lambat, tetapi dibawa ke jalur cepat, sehingga tidak ada mengganggu jalur cepatnya. Tetap true trafficnya bisa bergerak, kecuali memang kadang pada malam hari orang akan memperlambat di lokasi di mana dilakukan pekerjaan. Itu seperti biasa, orang kita akan
keponya tinggi, jadi langsung memperlambat dan menengok untuk pelaksanaan pekerjaan. Kami harapkan jangan sampai ada, kami himbau ke pengendara jangan sampai ada kendaraan yang kemudian berhenti pada saat dilakukan pekerjaan, tetap bergerak agar lalu lintas di belakangnya tetap bergerak smooth. Ya. Pak, ini kan musim hujan Pak, di sini juga rawan banjir, rawan genangan. Bagaimana Pak untuk mengatasi saat proyek dibangun Pak? Nah, untuk hal itu bisa langsung dengan Kadis Bina Marga yang punya proyek pas banjir. Izin terkait genangan yang ada di Rasuna Said ini ya, tentunya kami akan melakukan penataan jalan dan trotoar, dan itu sekaligus dengan penataan drainasenya. Jadi insya Allah setelah nanti jadi semua ya, ini kalau memang ada genangan sudah teralirkan ke drainase tepi jalan. Demikian. Pak Heru, tadi kan Bapak pas paparan menyampaikan kalau pembongkarannya 300. Nah tadi Pak Gubernur 200, sebenarnya angkanya berapa? Terus untuk Pak Safrin, ada kajiannya nggak sih Pak setelah dibongkar ini efektivitas lalu lintas di sini meningkat berapa persen Pak? Angkanya berapa? Ya, untuk angka pembongkaran memang tadi saya sampaikan sekitar 300 ya, Pak Agung menyampaikan 254 ya. Jadi memang angka pembongkaran itu ini kan masih berjalan terus. Ini masih dalam tahap perhitungan. Ini kami sambil jalan, jadi berkisar antara 250 sampai dengan 300-an angkanya. Ya. Jadi untuk penataan jalan dan trotoar secara keseluruhan itu kita schedulekan sampai di September. Ya, tapi ya kami upayakan kalau memang bisa dipercepat akan kami lakukan percepatan. Tapi itu secara schedule September. Untuk tiangnya ini tentunya kita amankan di tempat yang sudah kita tetapkan ya. Jadi kita simpan, nanti kita berikan sampaikan ke Adikarya. Ya, sambil kita komunikasi dengan Adikarya. Iya. Baik, jadi hasil asesmen kami dengan ada penambahan satu lajur cepat nantinya dan kemudian dihilangkan pemisah, median pemisah, ini akan ada perbaikan sekitar 18% unjuk kerja jaringan di Rasuna Said ini. Jadi akan ada peningkatan unjuk kerjanya 18%. Ya, Satpol PP 15 personil dan di sub sama sekitar 15 personil. Setiap mulai pekerjaan malam itu otomatis anggota akan ada melakukan pengaturan. Oke, cukup ya. Cukup ya. Subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.